Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah. Yang pertama tentu kita panjatkan puja-puji kita, tahmid, ucapan alhamdulillah, sebagai bentuk bahwa kita tahu seluruh nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk titipan yang harus kita rawat. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan setiap titipan sekecil apapun betul-betul bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk tegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang yang diberi nikmat kemudian tidak bertambah kebaikannya. Padahal Rasulullah bersabda, wal hayata syadatan li fi kulli khair. Ya Allah, detik demi detik terhadap waktu yang kau tambahkan kepadaku, saya minta kepada engkau sebagai tambahan kebaikan. Maka cukup merugi orang yang diberi tambahan nikmat tapi tidak bertambah kebaikannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berharap kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti risalahnya, mempelajari risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, dan nanti kalau kita meninggal juga di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang yang dipilih menjadi orang yang dipantaskan oleh Allah masuk surganya di yaumil akhir kelak insyaallah. Kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannatul firdaus. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga Firdaus. Kita mohon semua yang hadir hari ini termasuk adalah orang-orang yang menjadi penduduk surga Firdaus insyaallah. Kabar gembira, saya kemarin pulang ke Cilacap dalam rangka untuk mengantarkan ponakan menikah. Satu hal yang sangat dibenci oleh iblis ya. Ketika orang menjaga separuh agamanya, iblis benci banget. Demikian sebaliknya, kalau terjadi perceraian maka iblis senang banget. Sesungguhnya kerajaan iblis itu ada di tengah-tengah keadaan yang ada kerajaannya, dan anak buahnya bertebaran kemana-mana, masing-masing memberikan laporan kepada iblis tentang apa yang diperbuatnya. Saya berhasil ini, saya berhasil itu, saya berhasil ini, saya berhasil itu. Maka kata iblis biasa saja, sampai datang anak buahnya mengatakan saya berhasil memisahkan seorang suami dari istrinya, maka ini baru keren, kata iblis. Maka sebaliknya, ketika ada orang menikah, jerit-jeritlah iblis. Alhamdulillah kemarin saya diberi kesempatan untuk mengantar ponakan untuk menikah dan berjalan lancar alhamdulillah. Dijemput Pak Tovan tadi pagi, kabar sebaliknya nih, ada keponakannya Pak Tovan yang meninggal nih, kecelakaan subhanallah. 34 tahun sudah harus diambil nih. Sementara orang tuanya ikut anaknya. Sehingga ketika anaknya meninggal bingung harus kemana. Demikianlah hidup Bapak Ibu semuanya. Tapi semua itu di bawah kehendak Allah, di bawah takdirnya Allah. Kita harus menyadari sepenuhnya. Tadi Mas Amr membacakan Quran surah 70 surah Al-Ma'arij. Saya sedikit bahas supaya menjadi pengingat buat kita agar bacaan kita dalam sholat bermanfaat. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Ini tuh ada seseorang yang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa. Gimana azabnya? Ada orang berani kayak gitu nih. Mana malah memang Allah mau kasih azab, mana? Saya sehat-sehat saja. Ketika membahas masalah rokok itu, ada orang mengatakan, Ustaz, saya ngerokok sehat-sehat saja. Sing orang rokok sing mati cepet ya oke. Saya jawab, kalau ya jenengan nggak ngerokok lebih panjang lagi. Yang meninggal cepat karena nggak ngerokok, kalau ngerokok lebih cepat lagi. Jadi ini ada nih orang-orang yang mengatakan seseorang telah minta kedatangan azab yang akan menimpa. Kemudian lil kafirina laisa lahu dafi'.
Orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, nanti ketika datang beneran nggak bisa menolak, jadi bingung pas teko gitu. Kemudian minallahi dzil ma'arij, ini namanya suratnya diambil dari ayat ketiga ini. Minallahi dzil ma'arij, nama suratnya adalah Al-Ma'arij, salah satu nama masjid yang saya ngisi di sana, Al-Ma'arij. Artinya apa? Tempat-tempat yang naik, tanjakan gitu. Tempat-tempat yang naik, yang datang dari Allah, yang punya tempat-tempat yang naik. Kemudian dikatakan malaikat dan Jibril, di sini disebutkan ta'rujul malaikatu warruhu, dipisahkan nih antara Jibril dengan malaikat dipisahkan, padahal malaikat Jibril malaikat toh. Tapi karena malaikat Jibril itu punya kekhususan maka disebutkan ta'rujul malaikatu warruhu, di sini maksudnya Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Nah, jangan lihat di ayat 19 yang tadi Mas Amar sempat agak-agak lupa sedikit. Di ayat 19 jangan perhatikan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Jadi kita itu Bapak Ibu semuanya secara asal memang diciptakan oleh Allah dengan keluh kesah tur medit. Itu asalnya tuh. Kalau nggak kita rawat bahaya banget tuh. Dikatakan apa? Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Ketika sakit, wis mengeluh. Ketika susah pokoknya dia mengeluhnya luar biasa. Wa idza massahul khairu manu'a. Sementara apabila ia mendapatkan kebaikan, dia langsung kikir. Subhanallah. Susah mengeluh, ning nek penak kikir. Makanya sering saya pernah bilangkan jenengan bahwa orang kalau lagi susah bikin status semua orang tahu. Giliran lagi untuk duit 10 miliar, mau gawe status, takut dipinjemi. ini ayatnya jelas banget Ketika dia mendapatkan keluh kesah, maka dia segera mengeluh. Dia dapat susah segera berkeluh kesah, mengeluh kemana-mana, semua orang tahu. Makanya diantara yang dididik oleh orang tua kami itu, kalau punya kesusahan, nek isoki wong tua ki rasa ngerti. Jangan sampai giliran susah orang tua harus tahu. Giliran seneng wong tua enggak ditelepon. Nah, ini masalah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang senang medsos, hati-hati, jangan pernah bikin status yang isinya cuma keluh kesah. Giliran seneng, jumpet Maka ini pengingat buat kita. Nah ini kita sedikit murojaah tentang apa yang dibaca dalam sholat. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat kita semua, insya Allah. Saya kemarin Bapak Ibu semuanya orang Cilacap, tapi saya lewat Karangbolong itu baru 2 kali. Termasuk kemarin, dulu yang pertama nggak sengaja pulang dari sini nyasar malam hari jadi nggak jelas. Kemarin siang hari ternyata indah sekali. Ada yang sudah pernah ke sana, Pantai Ayah dan seterusnya ke sana? Sering Pak Sugeng. Itu masya Allah, indahnya masya Allah. Sayangnya saya harus cepat-cepat karena ada kepentingan di Jogja. Kalau enggak saya mungkin mampir-mampir itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang tahapan memahami takdir di bagian yang keempat. Bagian pertama adalah Allah mengilmui, bagian kedua Allah mencatat, bagian yang ketiga Allah berkehendak. Sekarang bagian keempat adalah Allah mengeksekusinya. Allah mengeksekusinya, menjadikan itu menjadi ada betulan. Jadi di bagian kedua kemarin kita garis tebali bahwa kehendak Allah itu ada yang muradan li dzatihi dan ada yang muradan li ghairihi. Ada Allah yang berkehendak kepada zatnya, tapi ada Allah yang berkehendak kepada dibalik zat itu. Sehingga semua kehendak Allah itu baik, walaupun terlihat buruk. Walaupun terlihat buruk, tapi sesungguhnya hikmahnya pasti baik. Ini membuat tenang orang-orang beriman. Kalau orang beriman kan tahu bahwa apapun yang terjadi adalah kebaikan, maka seluruh yang terjadi dengan kita
pasti kebaikan. Hanya saja kita tidak selalu tahu hikmahnya. Nanti hikmahnya akan disingkap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabarlah Bapak Ibu semuanya. Nggak lama kok, tenang aja. Sebagian kita mungkin sebentar lagi pulang kan. Kemarin juga sudah kita bahas tentang mengapa Allah menciptakan iblis dengan hikmahnya. Berikutnya, hikmah Allah. Hikmah Allah terbagi menjadi dua. Ini ulangan sedikit bagian terakhir kemarin. Pertama adalah hikmah yang tampak atau dipahami oleh manusia, dan yang kedua adalah hikmah yang tidak tampak atau tidak dipahami oleh manusia. Kemarin kita sampai di sini, karena jenis hikmah yang kedua inilah Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 23, bahwa dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Jadi kita tuh nggak bertanya mengapa Allah jadikan itu kaya, saya tidak kaya. Kita tidak menanyakan mengapa Allah menjadikan dia pinter, saya tidak pinter. Yang akan ditanya kita, ketika kita tidak kaya, bagaimana kita menyikapi tidak kaya kita, itu yang akan kita ditanya. Jadi sekali lagi, nggak perlu terlalu sedih dengan kita miskin atau nggak punya kedudukan. Sebaliknya, nggak perlu juga terlalu berlebihan ketika kita mendapatkan kebaikan. Karena masing-masing akan ditanya Bapak Ibu semuanya. Yang kaya ditanya pertanggungjawaban atas kekayaannya, yang pinter akan ditanya tentang pertanggungjawaban atas titipan pintarnya, yang miskin akan ditanya tentang bagaimana dia menghadapi kemiskinannya. Jadi esensinya bukan pada hal yang nempel di kita, tapi sikap kita terhadap apa yang Allah tempelkan kepada kita dalam bentuk takdir itu. Iya Bapak Ibu. Jadi sekarang ada nggak peluang sombong buat kita? Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Ngapain sombong? Kita cuma jalanin titipan Bapak Ibu. Yang jadi bupati mau sombongnya apa yang disombongkan? Cuma titipan. Allah kebetulan takdirkan dia. Betapa banyak orang yang bekerja keras tidak mendapatkan uang banyak. Sementara betapa banyak orang yang leha-leha dapat uang banyak. Iya enggak? Berarti apakah yang membuat dia jadi punya uang banyak kerja keras? Bukan. Bukan Bapak Ibu semuanya. Wah, anak erojo orang ngopo-ngopo langsung sugih. Gini apa nggih? Dia anak orang kaya, 7 keturunan. Dia tidur-tiduran, dia tetap uangnya banyak. Sebaliknya ada orang kebetulan ketakdir orang anaknya orang miskin, dia bekerja mati-matian jadi cleaning service, nggak dapat uang banyak juga. Kebetulan dia perannya cleaning service, kebetulan dia perannya anak orang kaya. Ya akan ditanya, bagaimana kamu memerankan dirimu ketika jadi anak orang kaya, bagaimana kamu memerankan dirimu ketika kamu jadi cleaning service. Itu masing-masingnya punya peluang kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di dalam Quran surah Al-Anbiya 23 disebutkan, dia Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang liberal Bapak Ibu, kalau jangan tahu, itu menanyakan perbuatan Allah. Itu yang membuat mereka jadi keliru. Allah kok ditanya perbuatannya? Allah itu Al-Khaliq. Allah itu menguasai segala sesuatu, kok ditakoni lah kowe koyo ngono ngopo Gusti Allah. Ini keliru, pertanyaan yang keliru, nggak baca Quran, padahal ayatnya pendek nih. Al-Anbiya 23 ini pendek. Pokoknya bagian yang menerangkan tentang itu pendek, kalimat yang pendek, bagian yang menerangkan tentang bahwa Allah nggak ditanya perbuatannya, kitanya akan ditanya perbuatan kita. Maka sekali lagi, kemarin kita sampai pada jalan untuk memahami bab ini, masalah takdir adalah berhenti berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa menggunakan kias dan tanpa menggunakan sekedar akal. Berhenti di situ kita Bapak Ibu. Siapapun yang berpaling dari sikap itu, yaitu sikap berhenti pada qala Allah wa qala Rasulullah, maka ia akan sesat dan terombang-ambing dalam kebingungan. Sebab apa? Keterbatasan kemampuan. Ia tidak akan sampai pada kepuasan jiwa dan tidak pula ketenangan hati. Jiwanya nggak puas, hati nggak tenang. Barang siapa yang nggak berhenti pada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW tentang takdir ini. Hal ini karena takdir adalah rahasia,
di antara rahasia-rahasia Allah. Nanti di bawah kita akan bicara hikmahnya. Yang rahasia-rahasia itu telah ditutup dengan sengaja oleh Allah dengan sitar-sitarnya. Sitar alat penutup nih, alat penutup. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ini kunci Bapak Ibu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupnya dari akal makhluk dan dari ilmu mereka. Jadi ilmu kita nggak sampai, akal kita ditutup pada bagian persoalan takdir. Allah telah menutupi ilmu takdir dari semesta alam, maka malaikat pun tidak tahu, demikian juga para nabi. Nah, jadi kalau kita bersepakat Nabi Muhammad SAW adalah Khalilur Rahman, makhluk yang paling mulia, uswatun hasanah, saja tidak diberitahu tentang takdir, apalagilah kita. Kalau Rasulullah tahu tentang masa depan, diberitahu oleh Allah beberapa hal atas izin Allah. Dan dikatakan bahwasanya rahasia takdir akan tersingkap bagi orang-orang beriman jika mereka masuk ke dalam sorga. Makanya kita bahagia sekali besok insya Allah. Dan tidak akan tersingkap sebelum itu. Maka kesimpulan dari proses takdir dari tahapan pertama sampai ketiga adalah, ini ulangan sedikit ya Bapak Ibu, berbicara tentang takdir maka seperti berbicara tentang sebuah perencanaan sebagaimana sudah kita bahas. Seorang arsitektur yang merancang sebuah bangunan rumah. Ibarat seorang arsitek yang ingin membuat suatu rumah, dia butuh dengan perencanaan-perencanaan. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga merencanakan segala apa yang ada di dalam semesta ini, semuanya dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di kitabnya ada catatan kakinya sebenarnya nih. Kalimat itu dinukil dari mana? Itu ada. Tapi tidak saya bacakan. Jadi setiap kalimat penting seperti ini maka dinukil dari kitab ini yang disarah oleh ini begitu. Tapi tentu saja di sini terlalu detail, itu pelajaran di pondok seperti itu. Tentu dalam melakukan perencanaan Allah melakukannya berdasarkan ilmu Allah yang sangat luas sebagaimana sudah kita bahas. Ilmu Allah mencakup apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi seandainya terjadi, Allah pun tahu bagaimananya, 5 hal. Meliputi ini semua ilmu Allah. Jadi di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ilmu Allah yang berkaitan dengan penciptaan makhluk, apa yang terjadi atas mereka, bagaimana nasib mereka, Allah catat di Lauh Mahfuz di tahapan kedua kemarin. Pencatatan prosesnya. Setelah itu Allah masuk ke dalam tahapan eksekusi. Bagaimana eksekusinya? Pertama, Allah berkehendak, yaitu di tahapan yang ketiga. Makanya kembali dikatakan, tahapan ketiga sebenarnya sudah termasuk tahapan eksekusi. Jadi proses mengeksekusi perencanaan itu dengan cara Allah berkehendak. Kita kemarin sudah bahas, kehendaknya adalah kehendak baik dan kehendak buruk di mata kita. Tapi di sisi Allah selalu baik. Maka rukun iman yang keenam adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Kita beriman kepada Allah terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jelas sih, itu rukun iman kita Bapak Ibu. Kalau kita lepas dari itu berarti kita kehilangan satu rukun, bisa batal kita imannya. Jadi kita mempercayai Allah itu pada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Siapa yang ingin coba saudaranya Pak Tuhan 34 tahun meninggal, sementara bapaknya ikut anaknya? Coba, jangan kebayang nggak situasinya? Betapa susahnya bapaknya ini. Iya nggak? Mau ikut sama menantunya bagaimana? Bagaimana coba? Kalau nggak ada saudaranya yang tolongin terus bagaimana? Inilah pentingnya Islam Bapak Ibu. Islam itu hidup untuk menegakkan kebaikan kepada manusia dan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya dengar itu kadang-kadang pripun. Kebetulan saya juga banyak mengalami hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Saya berbicara kepada panjenengan seperti ini berbicara dengan perasaan insya Allah. Karena saya merasakan betul Bapak Ibu betapa seharusnya kita memang berbuat baik. Bahwa titipan Allah itu dalam rangka supaya kita bisa berbuat baik. Itu Bapak Ibu penting banget Kemudian
Semua yang Allah ciptakan adalah kehendak Allah. Namun ternyata penciptaan Allah ada yang baik dan ada yang buruk. Kehendak Allah yang baik seluruh manusia dapat memahaminya dengan mudah. Adapun kehendak Allah yang buruk maka tidak semua manusia dapat memahami dengan baik. Penjelasannya adalah Allah menciptakan segala keburukan karena Allah menghendaki kebaikan di balik keburukan itu, sebagaimana sudah kita bahas. Dari sini dapat dipahami jika ditinjau secara langsung kehendak Allah yang buruk itu adalah buruk. Namun jika ditinjau dari kebaikan yang ada di balik keburukan tersebut, maka kehendak Allah adalah baik. Saya pertegas lagi ini. Jadi selalu di sisi Allah adalah baik. Itu kesimpulannya sudah kita pelajari di tahap 1, 2, 3. Sekarang masuk pada yang keempat. Yaitu penciptaan atau eksekusi. Dalil yang pertama adalah Quran surah Az-Zumar 62. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya yang Dia kehendaki. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian ada kalimat pelengkapnya itu, dan Dia Allah memelihara segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Maka kemarin kita bahas tentang bahkan daun jatuh satu helai di tengah kegelapan malam di ujung Amazon misalnya, mungkin belum terjamah oleh manusia. Allah tahu jadwal jatuhnya kapan, jatuhnya kemana, dia akan busuk kapan, Allah tahu semuanya. Maka dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Allah memelihara segala sesuatu atas kehendaknya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam Quran surah As-Saffat 96. As-Saffat surat yang barusan kita bahas rame-rame kemarin waktu musim Idul Korban. Tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 100-nya tentang Rabbi habli minas solihin. Wallahu padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi di sini ada kalimat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi perbuatan kita itu juga ciptaan Allah, Bapak Ibu. Allah menciptakan kita dan Allah lah yang menciptakan apa yang kita buat. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, ini menjadi kesadaran bahwa kita tuh hanya menjalankan saja, Bapak Ibu. Makanya nanti ada yang keliru dalam pemahaman ini, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Nanti itu lanjutannya begitu nih. Ini masalah ini. Nanti akan dibahas di kitab ini, dibahas, Bapak Ibu. Jangan khawatir, dengan sabar aja. Ini kan kalau dari ayat ini toh, kalau jenengan nggak baca tafsirnya, lah nek ngono yo wis toh. Perbuatan kita juga perbuatan yang diciptakan oleh Allah, ngapain kita repot-repot, gitu kan? Rasa repot-repot bisa begitu itu. Maka nanti kita bahas di belakang. Sabar, pokoknya harus sabar. Ini 100 halaman. Sabar. Jadi semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Otak kita ciptaan Allah, jantung kita ciptaan Allah, ruh kita diciptakan oleh Allah, kehendak kita juga ciptaan Allah, perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Maka nanti kita akan belajar hikmah manusia, hikmah Allah, hikmah manusia. Ini pengantarnya, jadi otak kita ciptaan Allah, ruh kita ciptaan Allah, perbuatan kita ciptaan Allah, kehendak kita ciptaan Allah, seluruhnya Allah yang menciptakan. Oleh karena itu Imam Bukhari menulis sebuah buku dengan judul Khalqu Af'alil Ibadi, perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Ini bukunya Imam Bukhari. Judulnya apa? Perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ada kitab seperti itu judulnya. Jadi kalau kita mau pengen belajar lebih jauh, baca itu buku itu. Inilah penjelasan ringkas berkaitan tentang tahapan-tahapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di alam semesta ini tidak keluar dari kehendak Allah dan semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat hakikat manusia.
Katanya tadi apa? Kehendak kita ciptaan Allah, perbuatan kita ciptaan Allah. Lantas hakikat manusia itu apa? Kita tuh ngapain Bapak Ibu? Satu, manusia punya kehendak. Manusia punya pilihan. Bapak Ibu, jenengan arep tangi apa ora, jenengan punya pilihan. Jenengan mau tindak ke masjid atau tidak, jenengan punya pilihan. Jenengan punya harta mau disodahkokan atau mau diberikan tas-tas mahal, jenengan punya pilihan. Sekali lagi, hakikat manusia yang pertama, manusia punya kehendak, manusia punya pilihan dan tidak terpaksa. Step by step nih pemahamannya. Tetapi ada tetapinya nih. Kehendak manusia di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah At-Takwir 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah yang Dia adalah Tuhan semesta alam. Jenengan berkehendak untuk pergi ke sebuah tempat, boleh jenengan punya kehendak, tapi kalau enggak Allah izinkan, jenengan enggak akan bakal bisa. Kita punya kehendak Bapak Ibu, tapi kehendak kita di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang harap sombong piye Bapak Ibu. Kita bisa berkehendak menjadi kaya raya dengan kita menjadi seorang profesor, kita punya perusahaan, tapi kalau Allah nggak berkehendak, tetap saja kita miskin. Sebaliknya, orang menghendaki kemiskinan, saya pengen miskin, kalau Allah nggak menghendaki nggak bisa. Contohnya Abdurrahman bin Auf, ketika mendengar bahwa hisabnya orang kaya itu panjang sekali, maka Abdurrahman bin Auf pengen jadi miskin. Maka kemudian dia memborong apa? Kurma busuk. Hartanya diberikan untuk memberikan kurma busuk. Harapannya baru kan orang payu, duit entek. Apa yang terjadi? Allah datangkan penyakit yang obatnya harus pakai kurma busuk. Malah sugimen Abdurrahman bin Auf. Bayangin, dia menghendaki kemiskinan, tapi Allah nggak menghendaki dia miskin, malah ditambah kekayaannya. Penak men Subhanallah. Jadi sekali lagi, manusia punya kehendak, manusia punya pilihan, manusia tidak terpaksa, tetapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah At-Takwir ayat ke-29. Yang kedua, manusia memiliki kudroh, yaitu kemampuan. Jenengan itu diberi kemampuan, jenengan sakit tindak ke sana, tindak ke sini, sakit mengedipkan mata, sakit ting 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 ke orang lain. Gini ya, anak-anak muda yang genit-genit ting 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 ting. Diberi kemampuan tuh. Gini apa gini? Akan tetapi kudroh manusia di bawah kudrohnya Allah. Kemampuan manusia itu di bawah kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mampu, kalau Allah kehendak cabut dalam satu waktu, ya hilang kudrohnya. Itu Bapak Ibu. Kehendak dan kudroh manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Maka kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Selain Allah dan Al-Quran kalamullah, maka semuanya adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari sini kita tahu bahwa semua yang akan terjadi dan yang sedang terjadi hingga hari kiamat nanti, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun pada akhir kesudahan manusia, yaitu sorga atau neraka, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang hadir hari ini, insya Allah mudah-mudahan semuanya tertuliskan sorganya Allah. Buktinya kita rajin sekarang, karena Allah akan memudahkan seseorang menjalani takdirnya.
Nek dasar takdir surga, yo ndelalai pengine ngaji, pengine duduk di majelis. Nek dasar takdir neraka, yo pengine mabuk-mabukan, pengin dolan wae gitu loh Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi walaupun kita tidak tahu akhir kita, tapi ciri-ciri menujunya kan sudah jelas. Karena Allah akan mudahkan dia mengikuti jalan takdirnya. Maka berbahagialah ketika jangan dapat rizki dalam bentuk apa? Dalam bentuk rajin ibadah. Demi Allah Bapak Ibu, rizki yang sesungguhnya adalah ketika jangan rajin ibadah. Lah ngopo-ngopo yang jangan sugih banget tangi wengi wegah. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh seorang pedagang, ya Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya saya sholat malam, siang harinya saya laris dagangan saya. Ternyata ketika saya tidak sholat malam juga laris dagangan saya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya rezekimu adalah ketika engkau bisa bangun sholat malam, itu rezekimu. Bukan rezeki di siangnya kamu dapatkan daganganmu laris, bukan. Itu Bapak Ibu. Jadi sampai pun pada akhir surga atau neraka, Allah sudah mentakdirkan. Allah adalah sebaik-baik pencipta. Tidak ada yang keluar dari perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan manusia yang jika punya rencana, maka banyak-banyaknya rencananya gagal. Dia arsitek sing iso pas ngitungnya. Mas Nandang, ada nggak Mas Nandang? Bikin RAB kok terus terakhirnya pas. Orang geseh serupiah pun mustahil zaman sekarang. Rencananya 1 miliar, metune 1,5 miliar. Makanya kadang-kadang ada orang protes nih, punya rumah, RAB-nya berapa ini Pak? 1 miliar. Oh jebule bengkak kilo. Dulu saya gitu nih, saya kan juga dulu kayak gitu tiap hari pekerjaannya. Bengkak Ustadz, ternyata harganya pada naik. Lah detura kenaikan nih orang. Dia kenaikannya 10%, ternyata naik 20%, ya sudah. Sehingga keuntungannya berkurang. Jadi sekali lagi berbeda dengan manusia yang rencananya seringkali tidak terlaksana. Jika pun terlaksana, maka terkadang ada kurang-kurangnya sana sini. Itu manusia. Jika dalam merencanakan juga sudah harus merencanakan siap kecewa dengan apa yang tidak tercapai. Ya sudah saja. Memang begitu manusia. Tidak sesuai harapan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak ingin mencipta, Allah memiliki ilmu, kemudian Allah catat ilmu tersebut, dan kemudian catatan itu tidak pernah berubah. Artinya pasti terlaksana seperti catatan itu. Setelah itu Allah berkehendak, kemudian Allah menciptakan dengan tepat sesuai dengan apa yang ditulis itu, nggak ada gesehnya. Maka seorang sahabat mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita tidak bersandar sama kitab itu? Maksudnya Lauh Mahfuz. Lah yo wong wis cetha wae kok surga apa neraka, ngapain kita ribut-ribut beramal? Sekiranya kita diberitahu oleh Allah tentang ujung akhir kita, begitu Bapak Ibu. Pak Wahid jenengan niku calon penduduk surga, wah dolan wae sakniki. Cetha surga wae kok. Jenengan neraka, lah ya wis padha wae maksiat wae wis ujung-ujunge neraka. Begitu Bapak Ibu. Nggih. Kita nggak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi peringatannya adalah Allah akan mudahkan kita menjalani takdir kita. Maka ciri khas penduduk surga, yo digampang ke ibadah mesti. Jadi di luar sana Bapak Ibu, banyak loh Bapak Ibu, orang-orang yang sholat males-malesan. Jangan jenengan pikir rajin semua jenengan. Saya menemui banyak sekali hal. Sholat wegah, sholat kok wegah niku pripun? Lah uripe arep ngopo? Sholat wegah Bapak Ibu. Subhanallah. Ya alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah mau duduk seperti ini, masya Allah. Udah sholatnya wegah, sombong lagi. Meremehkan orang yang ke masjid, subhanallah. Jadi takdir Allah berkaitan dengan kudratullah, yaitu terkait dengan kudrohnya Allah, yaitu kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah mampu merencanakan, Allah mampu mengeksekusi semua yang direncanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari perencanaan Allah. Seorang imam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nih ulama Saudi rahimahullah ta'ala, mengatakan takdir berkaitan dengan kudroh atau kekuasaannya Allah. Karenanya Al-Imam Ahmad berkata, takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad
muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengisyaratkan bahwasanya siapa yang mengingkari takdir berarti telah mengingkari kekuasaan atau kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya takdir itu mengandung penetapan terhadap kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Sekali lagi ini menekan kita manusia untuk tidak bisa sombong sama sekali. Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, sesungguhnya Allah telah mentakdirkan berbagai macam ketentuan-ketentuan. Allah menciptakan makhluk dengan takdir, membagi ajal mereka dengan takdir. Kayak kasus tadi misalnya, memang harus meninggal di jalan. Oke. Sebagaimana saya ceritakan dengan kemarin, hari Kamis mau menikah, seminggu sebelumnya ketabrak. Ditanya yang nabrak, jenengan kok nabrak mas? Saya mau nginjek rem keliru gas. Jalan ini jalan ke Penak, di depan Puskesmas Bangun Jiwo niku lagi jalan Penak kok. Gini apa nggih? Maksudnya kok yomen kecelakaan sampai meninggal di situ itu pripun iki coba? Bukan jalan untuk cepat-cepat. Kok yang dadak keliru rem dadi gas, itu ditanya begitu supirnya. Keluarganya nanya ke saya tentang bagaimana menyikapinya. Apakah tuntut secara hukum? Enggak usah. Siapa yang mau kecelakaan? Dituntut juga jangan untungnya apa? Sudah kekeluargaan saja. Gini bang ya Pak Ibu. Jangan orang udah meninggal anak kita, naudzubillah. Sing sudah dituntut juga mau bagaimana coba? Saya kira nggak ada orang lah yang mau kecelakaan. Jawabannya itu, saya itu mau nginjek rem kok keliru gas. Subhanallah. Tapi itu semua di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa bayangkan calon suaminya gimana juga. Coba sudah ngirim undangan, sudah persiapan semuanya. Ini sebenarnya kalau dengan tarik ke belakang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, betapa banyak pengantin-pengantinnya sudah disiapkan pelaminannya, sesungguhnya kain kafannya sudah disiapkan untuknya. Betapa banyak zaman sekarang ini, betapa banyak. Ini kalimat dari asar sahabat, asar tabiin. Betapa banyak muda-mudi zaman hari ini pagi-pagi masih ketawa ketiwi di kalau sama sekarang angkringan istilahnya gitu, di warung-warung, di angkringan sementara kain kafannya sudah disiapkan untuk sore harinya. Bayangin Bapak Ibu nih. Hari ini betapa banyak begitu kan? Dicabut di jalan sekarang banyak banget anak-anak muda, subhanallah. Makanya betul, betapa banyak anak-anak muda hari ini yang dia masih tertawa di pagi hari di angkringan sementara kain kafannya sudah disiapkan oleh Allah di sore harinya. Enggak sampai belum ganti malam, mereka sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga betapa banyak pengantin yang sudah disiapkan pelaminannya, sesungguhnya kain kafannya sudah disiapkan untuk dirinya sampai belum berganti hari. Subhanallah Pak Ibu. Semua kita tuh begitu sebenarnya. Semua kita tuh sudah disiapkan kain kafannya kita Pak Ibu. Kok iso-isone ora ibadah, isone pecicilan niku pripun coba? Kita itu kain kafannya sudah siap buat kita Bapak Ibu. Subhanallah. Demikian Allah menciptakan makhluk dengan takdir, membagi ajal dengan takdir, membagi rizki dengan takdirnya Allah. Rasa protes nek dadi wong miskin, rasa kemagusan dadi wong sugih. Gini apa nggih? Karena Allah bagi rizki dengan takdirnya, ketentuannya. Allah memberikan ujian juga dengan takdirnya. Membagi keselamatan juga dengan takdirnya. Memerintah dan melarang juga dengan takdirnya. Dan Imam Ahmad berkata, takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana tentang takdir adalah kisah turunnya Adam ke bumi. Kita sudah bahas di sebagian kajian kita. Sebelum Allah menciptakan Adam, maka Allah kabarkan kepada malaikat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nggih. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikabarkan dulu tuh. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah kasih kabar kepada malaikat. Dan ingatlah ketika Allah memberikan kabar kepada malaikat tentang Allah hendak menciptakan khalifah di bumi yang bernama manusia. Kemudian malaikat pun protes.
Mereka berkata, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi itu, orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, karena khalifah sebelumnya begitu, jin. Khalifah sebelumnya membuat kerusakan di bumi, kemudian juga menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau, kata malaikat. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini yang kemudian sering saya baca ketika menjelang ceramah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, sebagai bentuk pengakuan bahwa saya tuh tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa kecuali apa yang Allah ilhamkan kepada saya, begitu. Ini malaikat ketika disuruh mengatakan tentang pembelaan terhadap pendapatnya, akhirnya dia mengatakan subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, saya nggak punya ilmu apa-apa, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ilhamkan kepada kami. Begitu Bapak Ibu. Ini kalau orang-orang yang paham, seharusnya kalau ceramah ya baca itu dulu supaya kalimatnya dia tahu kalimat yang sesungguhnya, apa yang Allah inspirasikan kepada dia. Saya sendiri kadang-kadang setelah selesai ceramah itu bingung dengan kalimat saya sendiri Bapak Ibu. Kalau lihat ceramah saya di ketika mau diupload, kok saya tadi mengatakan begini ya. Mudah-mudahan bimbingan dari Allah, karena ucapan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, sebagai bentuk pengakuan saya itu enggak pintar apa-apa sama sekali, bahwa Allah lah yang bimbing kita. Namun sebentar. Namun ketika Allah menciptakan Adam, justru Allah menciptakannya di langit. Bahkan Allah masukkan ke dalam surga. Dikabarkan kepada malaikat, Allah hendak menciptakan manusia di mana tadi? Di bumi kan? Untuk khalifah di bumi. Kenapa Allah ciptakannya di langit? Akan tetapi karena Allah sudah merencanakan Adam akan turun di bumi, maka Allah menciptakan sebab-sebabnya, yaitu kemudian Allah menciptakan adanya kejadian Adam alaihissalam dirayu oleh iblis. Itu semua di bawah rencana Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda Adam, dan Allah pun mengizinkannya. Akhirnya Adam pun tergoda, lalu turunlah ke bumi, fatasqa, mulailah fase kehidupan yang serba susah di bumi. Jadi semua yang terjadi sudah Allah takdirkan, Allah rencanakan, dan jika sudah Allah takdirkan, maka Allah akan menyiapkan sebab-sebabnya. Dasar wis takdir, yun dilala ya ono mau beneng burine dhek nabrak. Ya memang takdirnya begitu Bapak Ibu. Begitu ya. Dasar kudu duwe bojo meneh yun dilalai cerai. misalnya dasar pengen duit apa, dasar memang rencananya Allah kasih jodoh dia 3, dilalai istri pertama baik malah golek ke. Pernah nggak dengar kisah seperti itu? Saya ditawari sama istrinya, ya mau nggak nikah lagi? Mau. Si Jiwis bingung. Pak Pardi mau minta lagi nggak Pak Pardi? Boleh berdoa seperti itu kalau mau. Pak Taufan aja mau nambah ya. Jadi semua yang terjadi sudah dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa Allah inginkan Adam ke bumi, kenapa Allah izinkan iblis menggoda Adam, dan pertanyaan yang spesial itu rahasia Allah Bapak Ibu. Jangan bertanya ngapain Allah bikin iblis. Ini kan tidak bertanya kepada sebab-sebab Allah melakukan sesuatu. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab ini ada diagramnya sebenarnya, diagram pemahaman terhadap yang 4 ini. Jadi itu dulu untuk pagi ini, insya Allah. Sebenarnya ada hikmah Allah nanti, ini menakjubkan banget, ini masya Allah Bapak Ibu. Kita masih akan lanjutkan ini yang sangat menarik sebenarnya di bagian berikutnya nanti insya Allah. Kalau kita paham itu, rasanya hidup itu menjadi lebih ringan, ibadah menjadi lebih semangat, bangun malam sing malas jadi lebih kuat, sholat kita Tuhan dan sebagainya jadi lebih mantap. Itu yang dirasakan nanti insya Allah. Semoga Allah rahmati kita semua, kita bersabar dalam ilmu, mudah-mudahan Allah bimbing pengetahuan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua. Allah pahamkan atas
ilmu-ilmu yang disampaikan, dan Allah mampukan kita untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang sakit, mudah-mudahan diangkat sakitnya. Bagi yang susah, mudah-mudahan diangkat susahnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.